harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Dibuka saja. Sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak. Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Kalau mau bicara soal moral misalnya, memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya masyarakat bilang panci mana panci gitu. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi, nanti ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Di mata Akbar atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. 1 titik. Iya, gini. Iya kan? Gini kakek. Apalagi, mohon maaf. Ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya, nauzubillah min zalik gitu ya. Ini kan yang begini-begini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan. Gitu. Nanti kita ke situ. Enggak, saya terus terang Bar, saya terganggu Bar dengan yang begini-begini. Makanya kita sampaikan, bicarakan Kakak Irma. Iya, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat, silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Nah, oke, gini. Sebenarnya kita kita udah maju pembahasan ini. Pada posisi Pak Jokowi, kita tidak bisa sesederhana itu memahami dia. Yeah. Bahkan Pak Jokowi pun tidak boleh sesederhana itu menyikapi ini. Ini adalah efek dari ketokohan. Yeah. Ini adalah efek dari betapa besar harapan, cinta bahkan kepada satu orang. Dan kepada Pak Jokowi harus diakui itu ada barang itu, cinta, ketokohan, harapan segala macam. Yeah. Maka kemudian ketika ada masalah seperti ini, ada orang yang menggugat, sudah terjadi. Tapi juga adalah sesuatu yang logik jika kemudian dilakukan langkah yang tidak perlu terlalu rumit. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Itu yang saya maksud tadi. Kenapa? Nggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma, coba. Nggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Nggak bisa dipaksa kalau Pak Jokowi dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ternyata asli, terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana. Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh, iya, benar. Ya kan? Iya. Tidak menyebabkan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya, benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak. Konstitusi di negara ini. Oke. Saya ikuti logika ini. Maka kemudian kita masuk pada yang Anda sampaikan tadi. Kalau benar dan tampaknya banyak orang berpikir seperti itu bahwa ini kan ini kartu-kartu yang sedang tetap dimainkan Pak Jokowi. Kita kenal orang ini punya kemampuan untuk itu. Iya. Memainkan pion-pion kan gitu. Tadi Ferdinand sudah mengatakannya. Ini tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Dia berani bermain seperti ini karena dia tahu bahwa ada kepentingan di baliknya yang bisa dia pakai. Wajar, dia politisi. Dalam hal ini ada anaknya. Coba kita bayangkan Kakak Irma, kenapa sampai ini tidak menjadi tidak sederhana? Dan itu ada dampaknya bagi orang lain.
Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya, dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan. Bisa saja Gibran jadi presiden. Tapi kan bisa juga sebaliknya, Pak. Oh, sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bilang ada keuntungan, tapi juga bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah Ya. alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga Seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang, balas dendam dan lain segala macam, manusia mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke. Selesai. Saya ikutin, saya menarik deh. Kita politisi bro ya. Politisi. Ya Irma politisi, Fadina politisi, gua politisi. Betul. Maka kita ikuti karena menurut saya pembicaraan di meja ini pembicaraan menyangkut ini kita ternyata maju beberapa langkah dibanding yang lain. Oke, menarik. Begitulah Akbar Faisal. Maka kemudian kita lihat mau dibuka mau tidak kita sampirkan. Tapi kalau ternyata benar ini adalah asli, itu seberapa besar keuntungan politik bagi Pak Jokowi dan kliennya, bro? Iya, kalau bicara keuntungan politik, sekarang juga tadi kita sempat menyinggung sedikit. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa saat ini Pak Jokowi itu rugi secara politik karena opini negatif terus yang mendera dirinya soal keaslian ijazahnya. Karena ini kan kalau tuduhan ini dipanjang-panjangkan narasinya kan akan keluar kepada penipu lah, pembohong lah, segala macam. Secara opini rugi, tetapi secara frame politik, dalam politik itu kalau orang ingin selalu menjadi tidak hilang dalam jejak politik, maka harus selalu berada dalam frame. Always be on frame. Jadi seperti itulah teorinya. Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Iya. Bayangkan sekarang setiap hari pemberitaan terkait Pak Jokowi itu berapa banyak. Dan ini adalah keuntungan. Sudah 2 hari trending topik loh. Trending topik. Hampir setiap hari beliau tidak pernah kehabisan isu. Selalu ada. Dan ini kalau kita mau melihat secara politik, ya beliau diuntungkan. Sangat diuntungkan karena tidak pernah hilang lekang dari ingatan publik. Itu yang saya sampaikan bahwa biar bagaimanapun Pak Jokowi tidak bisa mengingkari atau membantah bahwa dirinya memang sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan politik Gibran. Itu tidak perlu dibantah. Dan itu sesuatu yang pasti. Pak Jokowi nggak usah bantah. Itu pasti. Maka bagi saya semua ini adalah bagian dari itu. Dari ada isu yang bermain, beliau memang cerdas, bahkan cerdik sudah, di atas cerdik untuk memainkan ini. Makanya beliau mengulur tulus tidak mau membuktikan supaya permainan ini tidak kunjung selesai. Karena permainan ini selesai, memang kalau tadi ditunjukkan, oh ini asli, maka segera tutup buku di situ. Tutup buku terhadap ini akan berubah dengan isu yang lain yang mungkin menanggapinya bukan beliau lagi. Seperti yang disampaikan tadi, kalau ujung-ujungnya beralih kepada Gibran nanti, karena ini kan isunya juga sudah banyak dimainkan tentang sekolahnya Gibran. Yang menjawab ini kan tidak mungkin Pak Jokowi lagi. Artinya Pak Jokowi akan hilang dari frame. Nah ini tentu akan menjadi kerugian bagi beliau. Maka permainan ini harus dibuat panjang. Ayo panjang-panjangan napas kita. Kan seperti itu. Nah inilah. Nah sekarang juga maka saya sampaikan tadi,
Kenegarawanan Pak Jokowi di sini kan dituntut sebetulnya, karena biar bagaimanapun ada tanggung jawab moral dari beliau sebagai presiden. Sekarang ada masyarakatnya, meskipun itu secara kuantitas kita nggak usah itu, ada masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gue, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Nah ini yang dituntut oleh masyarakat ini. Nah apa juga salahnya Pak Jokowi dengan kerelaan hati, ya udahlah rakyat saya yang sedikit ini gue puaskan hatinya deh, gue puaskan nafsunya, nih loh punya gue asli nih, terserah lu deh lu mau bawa kemana, mintalah secara hukum biar kita selesaikan. Kan seperti itu, karena Pak Jokowi juga sekarang kan mengambil langkah mengumpulkan kuasa hukum, pengacara, tetapi belum ada langkah hukum yang diambil. Akhirnya apa? Orang berstigma juga. Ini jangan-jangan cuma mau gertak-gertak nakut-nakutin aja. Atau Anda ingin mengatakan lebih jauh dari itu, bro, bahwa Pak Jokowi dalam hatinya mungkin senyum-senyum mengatakan, gopreng lu semuanya. Seperti itu Kak? Saya melihat Pak Jokowi ini kan kita sudah mengikuti langkah jejak politiknya. Akhirnya ada juga yang membuat orang-orangnya kecewa, tapi ada juga orang yang membuat happy dengan itu. Tetapi saya salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau. Dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Seperti yang sampaikan tadi, supaya tidak hilang dari frame. Ketika seorang politisi hilang dari frame, maka dia selesai sudah. Sementara Pak Jokowi punya kepentingan, beban di pundaknya, yaitu Mas Gibran. Meskipun tadi yang disampaikan Kak Irma bahwa sudah diserahkan ke negara, ke partai politik untuk dibina. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan seorang Gibran yang semua kita harus mengakui Mas Gibran memang masih hijau dalam politik dan birokrasi pemerintahan setinggi jabatannya. Tentu Pak Jokowi tidak akan membiarkan itu, dan beliau pasti akan meletakkan tangannya terus di situ dengan berbagai cara pun untuk mengatasi ini. Itu loh Kakak Irma. Akhirnya tiba di situ. Itu kan menurut Ferdinand. Oh iya, Menurut saya ini ruang perbuatannya. Itu loh maksudnya. Jadi Jadi gini Pak, kan gini. Saya terjemahkan bahasanya menjadi lebih sederhana supaya penonton kita bisa memahami maksud kita. Bahwa ternyata Pak Jokowi nggak berubah. Ini tetap dianggap sebagai area untuk memainkan situasi untuk sebuah tujuan-tujuan politik. Itu kan persepsi yang Akbar sampaikan. Oke. Seperti apa seharusnya? Saya menganggap Anda menggiring opini di sini. Mohon maaf, sorry. Iya kan? Sorry. Saya kan kita harus terbuka. Maksud saya ini adalah pandangan satu orang. Katakanlah saya gitu ya. Jadi begini. Dari ini kan saya ambil dari diskusi ini tadi kan gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Kemudian di periode kedua saya jubir juga. Saya mau kasih tahu Akbar, apa sih yang saya dapat dari Jokowi selama ini, selama saya menjadi bagian dari TKN dia waktu itu. Saya mau kasih tahu, tidak satu rupiah pun saya dapat apa-apa. Tidak satu jabatan pun saya dapat dari beliau. Akbar kan tahu. Enggak, terus jangan dibawa ke wilayah itu. Enggak. Tadi kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa, sudah mendukung kecewa. Oke. Tapi saya ingin mengatakan kepada Akbar, kepada Ferdinand bahwa saya orang yang mendukung dia, tapi saya nggak kecewa. Nah itu poin saya. Jadi jadi kan inti dari politik itu kan kekuasaan, Bar. Oh iya. Iya kan? Makanya itu tadi saya ungkapkan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa ini adalah permainan. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Subscribe Movila. Tulis pendapat kalian pemirsa terkait dengan situasi hari ini perpolitikan di negara kita, Republik Indonesia, di mana Pak Jokowi dituduh ijazah yang digunakan untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin di Republik ini itu dituduh sebagai ijazah palsu, pemirsa, maaf, dituduh sebagai ijazah palsu. Nah, tetapi sama sekali oleh pihak kampus terkait yang dimana beliau Pak Jokowi menempuh pendidikannya sudah ada bantahan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah asli, pemirsa. Ya, seperti apa? Tulis komentar, dan salam demokrasi dan salam NKRI. Sampai bertemu di konten selanjutnya, pemirsa.